Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di sekolah. Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian ngobrol terlebih dahulu. Boleh dibimbing ngobrol oleh satu orang. Maka silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam pertemuan. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan lanjutkan dengan absen kalian terlebih dahulu. Alia Hasan Sulaiman, Alia Novelina, Alma Agista Siregar, Andi Dunia, Arnelia Raimani, Firmansyah, Zahra Nur Aziza, Nadila. Baik, nanti ada 4 orang yang tidak sekolah hari ini. Kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Gimana, siap untuk dimulai belajarnya? Siap. Siap? Siap. Siap ya. Baik, untuk pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama tentang desentralisasi otonomi daerah, kemudian yang ketiga otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, landasan hukum penerapan ODA. Yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip ODA. Ini dia untuk kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai setelah kita mempelajari otonomi daerah ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi otonomi daerah ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan presiden itu sebagai pemimpin negara. Kemudian negara itu terdiri dari beberapa wilayah yang berbeda teritorialnya, beda kewilayahannya. Ada yang daerah pantai, ada yang daerah gunung, ada yang daerah pantai dan juga daerah gunung. Tentu itu kan akan berbeda kan. Ada yang daerah yang sudah berkembang, ada daerah yang masih harus dituntun gitu kan untuk berkembangnya gitu kan. Tentu perlakuan pemerintah terhadap daerah tersebut akan berbeda. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dan ada yang solid, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Dengan istilah daerah swakatra, wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berilmu. B. J. Habibie kemudian naik. Ia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-Undang
baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jemberana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004 di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberikan tetap dari pemerintah pusat. Akhirnya, undang-undang tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin luas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan meletakkan forum tukar pikiran dan saling berhubungan. Sampai dengan 2018, sudah dengan pendekatan kearifan lokal, Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Pada Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Digit. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan tuduhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Buat video semenarik harus relevan dengan materi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, yang disajikannya harus terbaca dengan jelas. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan? Tidak? Jelas semuanya? Oke. Siapa namanya? Epul. Oh, nama lengkapnya siapa? Epul Ridwan Hafid. Ya, gimana Pul? Jadi otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah lain, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan agar menjadi teratur. Oke. Kalau Ibu simpulkan dari dua kesimpulan teman-teman kita ini bahwa adalah pemberian tugas wewenang ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk lebih memahami materi, silakan kalian simak. Sentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam aspek pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Sekian video kali ini. Ada lagi yang bisa mendefinisikan desentralisasi atau otonomi daerahnya? Oke, siapa? Putri dulu. Oke, boleh. Putri, gimana foto? Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Ada lagi yang lain yang bisa mendefinisikan atau yang bisa mengambil langkah? Siapa? Oh, iya. Epul. Dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk di depan aja ya, sebelah kanan Asep. Masuk 2, 3, 1, 2. Oke, berarti sudah dibuat kelompoknya. Jadi kalian silahkan langsung berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Tugasnya Ibu kirim di Google. Oh maaf, Ibu kirim di Telegram. Tugasnya dalam Google Form. Ibu kirim di Telegram. Silakan. Tugasnya sudah Ibu kirim. Ini LKPD buka. Bentuknya akan seperti ini. Kalian akan
lihat formatnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, materinya. Yang keempat, bagaimana peran atau fungsi dari desentralisasi. Dan yang hasil proyeknya, kalian bisa klik link yang di bawah itu. Kita lihat. Videonya maksimal 3 menit aja ya. Buat video dengan durasinya untuk durasi 2 sampai 3 menit. Maksimal 3 menit ya. Silakan. Satu udah? Udah. Kelompok 2? Sudah. Udah. Kelompok 3? Udah. 4? 5? 6? Terima kasih ya. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan dulu, nama saya Budi Adisa dan juga saya ada juga Rida, Resa dan juga Rani. Dan di sini untuk hasil dari proyek kita untuk disimak dalam video yang telah kita buat. Video yang telah kelompok kami buat, mungkin dari antara teman-teman ini mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Baik, dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama adalah otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan. Yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab, yaitu prinsip ini berarti bahwa penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan yang pemberian kewenangan itu. Terima kasih sebenarnya. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan,